Pemangku raja sudah kembali ke istana. Para pejabat menyambut kedatangannya. Paman, akhirnya Paman kembali juga. Paman bantu aku naklukin 6 negeri. Sungguh pilar utama dahsyat. Paman, biar aku jalan bersama Paman. Kenapa kamu melakukan ini? Paman, kemampuanmu dalam perang dan pemerintahan luar biasa. Terus menjabat sebagai pemangku raja. Selama Paman masih hidup, aku nggak bisa tenang duduk di tahta ini. Pergilah dengan tenang. Kalau Paman mati, aku pasti bakal memimpin Dasya dengan baik. Sungguh nggak disangka. Aku sudah bantu kamu menaklukkan dunia dan mendamaikan negeri. Tapi malah mau bunuh aku. Apa kamu lupa ajaranku? Harimau yang terluka tetap bisa melukai orang. Tahan dia! Lindungi Kaisar! Cepat lindungi Kaisar! Cepat hentikan dia! Kamu mau apa? Aku ini Kaisar. Kamu mau ngapain? Aku ini Kaisar loh. Lepaskan Baginda! Cepat lepaskan Baginda! Kaisar! Kaisar wafat! Kaisar wafat! Pemberontak! Pemberontak! Raja! Raja, kamu pernah bilang kamu bakal balik buat nikahi aku. Raja! 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 Jerry, setelah pulang sekolah nanti, jangan lupa bantu aku bersihin kelas. Kamu dengar gak? Gak disangka aku dijebak Kaisar, tapi ternyata gak mati. Dan malah terlahir kembali di dunia lain. Bocah, aku lagi ngomong sama kamu pura-pura gak dengar ya? Ardi menindas Jerry lagi. Mentang-mentang ayahnya direktur sekolah, dia jadi seenaknya menindas teman-teman. Keterlaluan banget deh. Kenapa? Kalian gak terima? Sela, kamu mau bantu dia lagi? Percuma, dia penakut banget. Setiap ditindas, dia nggak berani ngomong. Mau kamu bantu 100 kali pun percuma. Bocah, kamu gak dengar aku ngomong ya? Mau dihajar? Apa-apaan ini? Nggak disangka jadi berani melawan Ardi. Ini langka banget sih. Dasar bocah, kamu cari mati! Kamu cari mati! Ya ampun, gak disangka dia mengangkat Ardi. Dia masih Jerry yang dulu. Serem banget deh. Padahal badan Ardi kekar, tapi dia sama sekali nggak bisa melawan. Jerry, awas kamu ya. Apa itu, Sela? Hei, kamu ngapain? Jauhi kami. Kamu
Kamu mau apa? Hah? Ngapain kamu ambil kalungku? Kalung ini nggak bagus buatmu. Setelah pulang, cepat periksa ke rumah sakit. Kamu sudah pakai terlalu lama. Jadi energi jahatnya sudah masuk ke tubuhmu. Jangan ngomong sembarangan dong. Ini barang mewah impor dari luar negeri. Harganya ratusan juta loh. Memangnya kamu sanggup ganti? Beraninya kamu nyalain aku? Enggak kok. Aku cuma merasa sayang saja. Ada apa ini? Kok tatapannya serem banget sih? Sampai bikin aku merinding ketakutan. Jerry, sini kamu. Katanya kamu berkelahi di kelas. Kamu mau bikin masalah ya? Jerry, beraninya kamu berkelahi di depan kelas. Kamu nggak peduli sama aturan sekolah ya? Gawat, kali ini Jerry pasti kena hukuman berat. Ayahnya Ardi itu direktur sekolah. Bu guru datang ke sini pasti buat belain dia. Benar, beraninya Jerry cari gara-gara sama Ardi. Itu namanya cari masalah sendiri kan? Jerry, ibu benar-benar nggak nyangka. Nyalimu lumayan besar juga ya. Coba lihat kondisi keluargamu kayak apa. Memangnya bisa dibandingin sama Ardi? Dengar ya. Minta maaflah sama Ardi sekarang juga. Sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, ibu usul ke pihak sekolah buat keluarin kamu. Keluarga aku. Jerry lahir di keluarga biasa yang hidup dari gaji pas-pasan. Dia punya kakak bernama Fendi. Orang tuanya sangat memanjakan Fendi. Tapi Fendi malah nggak bisa apa-apa. Dan dia malah kecanduan judi. Tabungan keluarga hampir habis gara-gara dia. Buat cari modal judi, Fendi bahkan mengincar uang sekolah Jerry. Dan pengen paksa Jerry berhenti sekolah. Jerry, buat apa kamu belajar tiap hari? Besok kamu tarik uang sekolahmu. Ngerti nggak? Nggak, aku mau sekolah. Aku nggak mau keluar. Dasar bocah kurang ajar. Berani bantah lagi. Minta dipukul dia. Bakal kuhajar kamu. Hah. Cuy. Dasar pecundang. Pergi sana. Pemilik tubuh ini sebelumnya sungguh payah. Jerry, ibu lagi ngomong sama kamu. Cepat minta maaf sama Ardi. Minggir. Kamu berani banget ngomong begitu sama guru? Kamu berani tunjuk-tunjuk aku. Berlutut. Ada apa ini? Bu guru malah berlutut sama Jerry. Ini nggak masuk akal banget deh. Jerry kayak jadi orang lain. Auranya tadi serem banget. Bu guru. Masa ibu berlutut sama dia begitu saja? Terus buat apa aku panggil ibu ke sini? Tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kok aku bisa takut sama murid? Bu, kasih aku uang lagi dong. Aku janji. Kali ini nggak bakal judi lagi. Aduh, Fendi. Ibu beneran gak punya uang lagi. Gaji ibu bulan ini sudah dipakai buat bayar utang judimu. Sisa uang ini harus dipakai buat bayar uang sekolah adikmu. Gak bisa dipakai. Bu, menurutku nilai Jerry juga jelek banget. Mending ikut kerja sama aku saja. Dan tarik saja uang sekolahnya. Lumayan juga buat bantu kebutuhan rumah. Dulu nilai adikmu bagus kok. Tapi gak tahu kenapa belakangan ini nilainya tiba-tiba turun. Kamu juga? Kedepannya jangan nindas adikmu lagi. Nilainya jadi jelek. Juga ada hubungannya sama kamu yang terus menindasnya. Bu, kalau nilainya jelek, apa hubungannya sama aku? Dia sendiri yang payah. Aku nggak peduli. Pokoknya dia harus keluar dari sekolah. Jerry sudah pulang ya? Kamu lapar nggak? Biar ibu masakin ya. Hari ini kamu pulang telat 10 menit. Jangan-jangan kamu keluyuran sama murid lain lagi ya? Sudah aku bilang. Orang gak guna kayak kamu sekolah cuma buang-buang waktu. Kamu, beraninya kamu mukul aku? Kalau masih berani gak sopan sama aku, kamu bakal mati. Jerry. Bu, bocah itu sudah kelewatan.
Bisa-bisanya dia mukul aku. Dulu Jerry itu penakut. Ngomong keras saja nggak berani. Hari ini malah berani mukul orang. Wah, bagus banget deh. Kayaknya mulai sekarang aku nggak perlu cemas dia ditindas orang. Pukulannya bagus. Pukulan yang bagus deh. Apa-apaan ini? Tamparan ini jadi sia-sia dong. Kamar ini sederhana banget. Bahkan kamar pelayanku lebih besar dari ini. Berantakan pula. Jerry, nyalimu besar juga ya, beraninya kamu mukul aku. Awas saja, bakal kuhajar kamu hari ini. Bereskan kamar ini. Mereka akur banget deh. Tadinya aku khawatir Fendi bakal cari masalah sama Jerry. Kayaknya aku sudah berpikiran macam-macam. Apa-apaan ini? Tadi aku naik boot cari gara-gara kan? Kok tanpa sadar aku malah jadi beresin kamarnya? Dasar bocah kurang ajar. Beraninya kamu nyuruh aku bersih-bersih. Awas saja kamu, kubunuh kamu hari ini. Kalau masih berani kurang ajar sama aku, kamu bakal mati. Jangan aku salah. Jerry, Aku Fendi, salah. Aku ayah salah. kalian sudah pulang. Ayo waktunya makan. Jerry, cepat lepasin kakakmu. Bahaya banget. Dalam ingatan pemilik tubuh ini, di keluarga ini cuma ibunya yang peduli dan tulus memikirkannya. Kalau aku membunuh Fendi, ibu pasti bakal sedih banget. Sudahlah, demi ibu, aku ampuni kamu kali ini. Fendi, kamu nggak apa-apa kan? Bu, aku nggak apa-apa. Aku cuma bercanda sama adik. Aduh, dasar kalian ini. Sudah sebesar ini, tapi masih main yang berbahaya begitu. Sudahlah, jangan ribut lagi. Cepat turun dan makan. Ayah kalian masih nunggu. Iya. Penampilan pemilik tubuh ini sama sekali nggak punya aura penguasa. Hari ini aku resmi jadi pegawai tetap. Mulai sekarang, aku jadi pegawai tetap Grup Cakra. Grup itu perusahaan terbesar di kota Gaya. Semua ini sengaja aku bungkus dari restoran buat merayakannya. Mulai sekarang kehidupan kita bakal jadi lebih baik. Selamat ayah. Ayah akhirnya jadi pegawai tetap setelah kerja 5 tahun. Tapi pas keadaan keluarga mulai membaik, Jerry malah makin keterlaluan. Barusan dia bahkan nampar aku. Apa? Dia berani nampar kamu? Kelewatan banget deh. Nanti pas dia keluar, ayah bakal belain kamu dan kasih dia pelajaran. Aku tahu ayah paling sayang sama aku. Tentu saja. Kamu itu anak sulung keluarga Louis. Nanti juga kamu yang nerusin keluarga. Mereka sama-sama anakku. Nggak usah dibeda-bedain. Jerry juga anak yang hebat. Jerry, ayo makan. Kok dia potong rambut? Rasanya kayak berubah jadi orang lain. Setelah potong rambut, dia kelihatan kayak tokoh penting di drama TV. Aura ini bikin aku merasa kayak lagi ketemu dirut perusahaan. Auranya menekan banget. Aku sampai nggak berani natap dia. Ayah, coba lihat dia. Dia nggak cuma nampar aku, tapi ketemu ayah pun nggak nyapa. Makin keterlaluan, cepat marahi dia. Jerry, ayah dengar kamu sama kakak kamu sempat ribut sedikit ya? Ambilkan nasi buatku. Apa katamu? Kamu suruh aku ambilin nasi. Kamu sudah gila ya? Nasi ini sama sekali nggak berkualitas. Teksturnya kasar dibandingkan beras harum khusus istana. Beda jauh banget. Susah banget dimakan. Masakannya kelihatan lumayan oke. Entah gimana rasanya. Ayah, lihatlah ekspresinya. Aneh banget deh. Sudahlah,
Hari ini ayah lagi senang. Jadi nggak mau ributin hal sepele kayak gitu. Ayo makan. Ayo makan, Fendi. Cobalah iga ini. Ini menu andalan restoran Magnolia. Masakan koki bintang 5. Hari ini ayah jadi pegawai tetap. Manajer sampai traktir buat merayakannya. Ayah sengaja bungkusin buat kamu. Ayah. Enak banget. Apa bedanya ini sama makanan hewan? Jerry, apa maksudmu? Kamu sengaja cari gara-gara sama ayah ya? Ayah lihat sendiri kan. Jerry makin keterlaluan. Dia nggak hormat sama ayah dan nyanyain makanan seenak ini. Ayah harus kasih dia pelajaran. Diam! Cuma makhluk rendahan saja beraninya teriak-teriak di hadapanku. Kalau bukan karena kalian keluarga pemilik tubuh ini, kalian sudah jadi mayat dari tadi. Ada apa ini? Kok tatapan Jerry hari ini seram banget sih? Bahkan lebih menakutkan daripada aura dirut di kantor. Aku sampai nggak berani melawannya. Bawa alat kaligrafi di ruang tamu itu ke kamarku nanti. Itu hadiah buat atasan ayah. Harganya sampai sebulan gaji ayah loh. Lagian, memangnya kamu bisa kaligrafi? Ayah, itu benar kan? Oke. Ayah kenapa? Peralatan itu kan mahal banget loh. Kok malah dikasih ke dia sih? Aku juga nggak tahu kenapa. Waktu ditatap dia, aku sama sekali nggak berani nolak. Di kehidupan sebelumnya, aku bertempur ke segala penjuru dan menaklukkan dunia. Sebagian besar hidupku sudah habis banyak di medan perang. Bahkan gak punya waktu buat menikmati seni. Akhirnya malah mati karena kecurigaan kaisar. Sekarang aku hidup lagi dan gak perlu lagi ngurus urusan negara. Jadi bisa nikmati hidup biasa dengan tenang. Tapi aku tetap mengecewakan Sela. Raja, ini zirah lembut yang kujahit sendiri untukmu, buat melindungimu. Semoga Raja berjaya di medan perang. Aku di ibu kota, menunggumu pulang dengan kemenangan. Sela, setelah menaklukkan 6 negeri, aku pasti menikahimu dengan pernikahan termewah. Gadis yang tadi itu wajahnya mirip banget sama Sela. Namanya juga sama. Apa jangan-jangan takdir memang mengirim dia ke sisiku? Berhenti! Jerry, lihatlah. Tintanya sampai tumpah ke kertas. Itu kertas kualitas terbaik loh. Ayah membelinya pakai gaji sebulan, tapi malah kamu rusakin. Bukannya ayah pilih kasih. Tapi kamu nggak pernah belajar kaligrafi. Pakai kertas sebagus ini, jadi pemborosan. Jerry, kamu masih berani coret-coret? Kertasnya sekarang jadi rusak. Jerry, kamu keterlaluan banget. Aduh, cuma selembar kertas saja kan? Kalau Jerry mau latihan kaligrafi, biarin saja. Nggak usah dibesar-besarin. Anak jadi rusak karena dimanja ibunya. Dia sama sekali nggak bisa kaligrafi dan cuma nyanyain barang bagus. Bu, ibu terlalu manjain Jerry. Makanya dia jadi makin berani sekarang. Hah? Jerry, ini karyamu? Jerry, ini beneran karyamu. Lihatlah elang ini, tatapannya hidup banget. Sayapnya juga, kayak mau terbang keluar. Gak disangka, kamu juga bisa melukis. Sebelumnya kamu nggak pernah bilang sih. Aku sudah lama gak melukis. Tanganku sampai kaku. Dik, lukisanmu ini bahkan lebih bagus dari pemilik galeri lukisan. Dik, gimana kalau kamu bikin satu lagi, biar ku jual di jalanan? Mana mungkin karya lukisku aku kasih ke orang kasar kayak kamu yang minta seenaknya. Selain itu, lain kali waktu aku melukis, jangan masuk dan ganggu aku. Kalau sampai merusak suasana hatiku,
Jangan salahkan aku kalau marah. Ayah, lihatlah, dia makin gak sopan. Jerry, apa begitu cara ngomong sama kakakmu? Keterlaluan banget deh. Ayah baru ingat, masih ada urusan yang belum dikerjain. Ayah keluar dulu ya. Ayah, tunggu aku. Jerry anakku ini sungguh berbakat banget. Ibu nggak ganggu lagi ya, kamu lukis saja pelan-pelan. Di keluarga ini, cuma ibu yang sayang sama pemilik tubuh ini. Berhubung aku sudah ke dunia ini dan gak bisa balik, mending coba biasakan diri sama hidup biasa. Mungkin saja hidup dari jual lukisan juga lumayan. Untung ayah dan ibu gak merhatiin aku. Mending balik ke kamar dulu. Berhenti. Ayah. Ayah manggil aku ya? Ada apa? Sela, kamu baru pulang langsung kabur ke atas. Bahkan gak menyapa. Kamu bikin masalah ya? Enggak kok. Mana mungkin aku bikin masalah. Aku di sekolah baik banget. Benar, Sela ini paling pengertian. Nilainya juga bagus. Guru-guru muji dia tiap hari. Mana mungkin bikin masalah. Betul, ayah. Ibu, kalau nggak ada apa-apa, aku naik dulu ya. Tunggu. Sela, sini dulu. Aduh, gawat. Masalah kalungnya bakal ketahuan. Dari tadi kamu mencurigakan banget. Bahkan gak nyapa dan langsung kabur. Jujurlah sama ayah. Ada masalah yang disembunyiin dari kami ya? Enggak. Aku nggak nyembunyiin apa-apa. Aku cuma agak capek aja. Kalau memang begitu, terus mana kalung batu permata? Kalung? Kalung itu nggak sengaja aku pecahin. Sela, dari kecil kalau kamu bohong gak pernah berani lihat ayah. Jangan coba-coba bohongi ayah. Ayo ngaku yang jujur. Sebenarnya kalung itu kenapa? Kalau kamu gak mau jelasin, ayah langsung ke sekolah sekarang. Tanya guru sampai jelas. Ayah? Oke deh, aku jelasin. Kalung itu dijatuhin sampai pecah sama teman sekelasku. Namanya Jerry. Dia itu yang dulu sering kuceritain ke kalian. Cowok yang sering ditindas itu. Hari ini, entah kenapa, dia langsung nyamperin aku terus narik kalungku dan langsung dibanting ke lantai. Dia juga bilang kalung itu gak bagus buat tubuhku. Dia suruh aku periksa ke rumah sakit. Ngaco banget. Kalung itu dari Om Galuh yang minta langsung dari seorang master buat jaga keselamatanmu. Anak itu pasti merasa kamu gampang ditindas, makanya cari masalah. Dia merusak barangmu tapi masih ngomong sembarangan. Masalah ini harus diselesaikan. Ibu, ayah, sebenarnya Jerry itu orangnya baik. Mungkin saja kita salah paham sama dia. Mungkin dia cuma khawatir sama aku. Makanya ngelakuin itu. Sela, kamu itu baik, makanya gampang dimanfaatin, ngerti nggak? Belum lagi kalung itu mahal banget. Kamu itu anak keluarga Cakra, nggak bisa dibiarin ditindas begitu saja. Masalah ini harus ada penjelasannya. Betul. Sekarang katakan, di mana rumah Jerry? Kita temui dia sekarang. Kalau dia mau minta maaf baik-baik, masalah ini dianggap selesai. Tapi kalau masih nggak ngaku salah, ayah nggak bakal maafin dia.